Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube saya, Pelajar TKJ. Kali ini saya akan berbagi cara untuk melakukan konfigurasi remote server Debian menggunakan Telnet dan SSH. Pada konfigurasi yang akan kita lakukan, kita akan mencoba melakukan pengubahan port default pada Telnet dan SSH. Untuk melakukan konfigurasi, topologi yang saya gunakan adalah seperti di gambar, di mana saya menggunakan internet yang menuju ke switch. Switch di sini adalah VirtualBox yang saya gunakan, dan di switch tersebut terhubung sebuah Windows 10 yang saya gunakan untuk konfigurasi dan untuk melakukan remote server Debian. Dan di sini juga ada mesin Debian yang sudah saya install. Untuk melakukan penginstalan, kalian bisa melihat pada video sebelumnya. Oke, langsung saja kita masuk ke konfigurasinya. Yang pertama, kita buka VirtualBox, kemudian kita jalankan mesin yang akan kita lakukan konfigurasi remote server SSH dan Telnet. Sini kita klik show. Sini saya sudah menjalankannya. Kita tinggal login menggunakan user yang sudah kita buat saat melakukan penginstalan. Saya menggunakan user Dayat dan password yang sudah saya buat. Kemudian kita masukkan perintah su untuk masuk ke super user. Di super user ini kita bisa melakukan konfigurasi apa saja yang ingin kita lakukan. Dan kita masukkan password rootnya. Jika sudah, kita cek IP address. Dan IP address. Di sini dapat dilihat IP address NPOS 3 dan NPOS 8, di mana IP NPOS 3 adalah IP yang terhubung ke internet, yaitu 192.168.1.21, sedangkan NPOS 8 adalah IP lokal dari Debian server tersebut, yaitu 21.21.21.1/24. Jika sudah, kita akan mencoba melakukan remote menggunakan aplikasi putih. Di sini kita remote menggunakan IP 192.168.1.21 karena IP tersebut adalah IP yang terhubung ke internet dan laptop saya sudah terhubung ke internet tersebut. Jika sudah, kita klik open. Kita login menggunakan user yang sudah kita buat. Kemudian di sini kita masuk ke super user dan masukkan password root yang sudah kita buat. Kemudian untuk melakukan konfigurasi Telnet, kita harus menginstal paket Telnetnya terlebih dahulu. Sebelum melakukan penginstalan, kita lakukan apt update terlebih dahulu. Apt update ini bertujuan untuk menggunakan repositori lokal untuk melakukan penginstalan paket yang akan dibutuhkan. Di sini kita sudah berhasil, kemudian kita akan melakukan penginstalan paket untuk Telnet. Masukkan perintah apt install Telnet. Kemudian jika sudah, kita klik enter. Di sini akan terdapat perintah persetujuan untuk melakukan penginstalan paket Telnet. Masukkan huruf Y, lalu kita klik enter. Jika sudah, kita tunggu untuk melakukan penginstalan paket Telnet tersebut. Jika kita sudah melakukan penginstalan, kita lakukan clear agar kosong. Kemudian kita cek paket yang sudah kita install dengan perintah dp kg-min-l dan masukkan paket yang akan kita cek, yaitu adalah Telnet. Di sini dapat dilihat kita berhasil menginstal paket Telnet dengan versi 0.17/41 dan arsitekturnya AMD 64.
sedangkan description-nya adalah basic telnet server. Jika sudah, kita coba lakukan remote menggunakan telnet. Di sini bisa kita close remote menggunakan SSH-nya, dan kita klik OK. Kita lakukan remote kembali menggunakan telnet. Kita klik pada Debian, lalu kita load. Sini IP adalah 192.168.1.21. Kemudian kita pilih connection tipenya menggunakan telnet. Pada defaultnya telnet menggunakan port 23. Jika sudah, kita klik open, dan di sini kita berhasil login menggunakan telnet. Login menggunakan user yang sudah kita buat, lalu masuk ke super user. Sini kita berhasil melakukan login menggunakan telnet. Dalam menggunakan telnet, kita bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan telnet melalui command prompt. Klik Windows R, kemudian masukkan perintah cmd, lalu klik OK. Di sini kita masukkan perintah telnet, lalu IP server Debian kita, yaitu 192.168.1.21. Lalu kita klik enter. Sampai sini kita berhasil melakukan remote menggunakan telnet. Kita bisa login menggunakan user yang sudah kita buat. Saat kita melakukan remote telnet menggunakan cmd, di sini terdapat telnet 192.168.1.21, yaitu adalah IP Debian server yang kita miliki. Jika sudah, kita close telnet yang di cmd, kemudian kita kembali menggunakan telnet yang di putih. Kemudian pada konfigurasi remote server sini, saya akan mengubah port default telnet menggunakan nomor absen yang saya miliki. Nah, kita masukkan perintah nano/etc/service. Kemudian kita klik enter. Kemudian di sini terdapat beberapa service yang bisa digunakan. Kemudian kita cari pada service telnet. Di sini terdapat service telnet di mana portnya adalah 23 dan saya akan menggunakan nomor absen saya, yaitu 21. Karena di sini 21 sudah digunakan untuk remote, FTP dan FTP. Jadi di sini saya akan menggunakan port 21. Jika sudah, kita klik Ctrl X, lalu klik Y untuk melakukan save konfigurasi, dan klik enter. Sebelum itu kita lakukan reboot terlebih dahulu untuk menetapkan konfigurasi yang sudah kita buat. Masukkan perintah reboot, lalu klik enter. Di mana mesin Debian, kita akan melakukan reboot. Dan kita klik enter. Kita tunggu hingga mesin Debian berhasil melakukan reboot. Kemudian kita login menggunakan user yang kita miliki. Lalu kita akan melakukan remote menggunakan telnet. Klik Debian, kemudian load, dan ubah connection tipenya menjadi telnet. Di sini kita akan mencoba menggunakan port default, yaitu 23. Kita klik open. Nah, jika kita perhatikan di sini terdapat error, network error, karena port yang kita gunakan sudah bukan port default lagi. Kemudian kita lakukan menggunakan port yang sudah kita ganti, yaitu 21, kemudian telnet. Kita klik open. Nah, di sini kita berhasil melakukan remote Debian. Kita login menggunakan user yang kita miliki, dan kita coba user.
masukkan passwordnya. Nah, pengubahan port di sini bertujuan agar keamanan remote menggunakan putih telnet lebih aman, karena port defaultnya sudah banyak yang mengetahui. Untuk selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi remote server SSH. Walaupun kita di awal sudah berhasil melakukan remote server SSH, kita harus melakukan penginstalan paket SSH terlebih dahulu agar kita dapat merubah port yang digunakan oleh SSH. Kita masukkan perintah apt install. Untuk SSH kita menggunakan paket open SSH server. Jika sudah, kita klik enter. Kita tunggu penginstalan paketnya hingga selesai. Di sini terdapat kesalahan dalam penginstalan paket. Kita masukkan perintah apt get install open SSH. Jika masih terdapat gagal, kita lakukan apt update terlebih dahulu. Jika sudah, kita lakukan penginstalan paket SSH kembali. apt get install SSH server. Kemudian kita klik Y untuk melakukan penginstalan. Di sini kita bisa pilih keep to local version current install. Jika penginstalan sudah berhasil, kita lakukan edit file pada etc ssh config. Masukkan perintah nano, kemudian etc /ssh /sshd strip _config. Kita klik enter, lalu kita lakukan perubahan pada menu authentication, di mana di sini terdapat permit login yes. Di sini kita by default di sini terdapat tanda pagar, kita harus menghilangkannya untuk mengaktifkan root login menggunakan SSH. Kemudian kita hilangkan tanda pagar pada bagian portnya. Kita scroll ke bawah. Lalu kita bisa masukkan klik Ctrl W, kemudian kita searching port. Nah, di sini terdapat port 22. Di mana pada defaultnya terdapat tanda pagar, kita harus menghilangkan tanda pagar untuk mengaktifkan port 22 tersebut. Jika sudah, klik Ctrl X, klik Y, kemudian klik enter. Jika sudah, kita lakukan restart terhadap paket SSH menggunakan perintah /etc/init.d/ssh restart. Di sini melakukan restart SSH sudah berhasil.
Jika sudah, kita cek status paketnya. Kita masukkan perintah sistem ctl status SSH. Di sini statusnya sudah aktif dan running. Jika sudah, kita cek juga aplikasi yang sudah terinstall. Masukkan perintah dpkg untuk mengecek paket yang sudah terinstall. dpkg-l, lalu nama paket yang kita install. Open SSH server. Di sini Open SSH server sudah berhasil kita download, di mana menggunakan arsitektur AMD 64 dan versi 1.7.4. Jika sudah, kita lakukan tembok kembali menggunakan putih. Kemudian kita klik load. Kemudian SSH kita klik open. Dimana untuk melakukan login di sini kita bisa menggunakan user root, kemudian password 123, kemudian kita bisa user super user. Dimana jika kita menggunakan login menggunakan user root, di sini kita sudah otomatis langsung masuk ke submenu super user. Untuk mengecekkan port yang digunakan, kita masukkan perintah net start meantime garis lurus grep 22. Nah, di sini dapat dilihat port yang digunakan adalah port 22. Port yang digunakan adalah port defaultnya. Kemudian kita lakukan pengubahan port default tersebut dari port 22 menjadi port yang lain. Kita masukkan perintah nano slash. Jadi kita perbesar terlebih dahulu nano slash etc slash ssh slash sshd. Jadi sshd config. Kemudian kita klik enter, kita cari pada bagian portnya. Di sini terdapat port defaultnya yaitu port 22, kita ubah menjadi port 2101. Kemudian kita klik Ctrl X. Untuk melakukan save, kita klik Y, lalu klik enter. Jika sudah, kita lakukan remote kembali menggunakan port yang baru. Kita klik pada bagian Debian, kemudian jika kita menggunakan port defaultnya, klik open. Di sini masih berhasil. Tapi kita juga bisa menggunakan SSH dengan port 2101. Kita klik open. Di sini terdapat error. Kita cek kembali pada konfigurasi yang sudah kita buat tadi. Dan login menggunakan user root. Kemudian masukkan perintah nano etc sshd config. Dimana portnya di sini adalah 2101. Klik X. Lalu kita lakukan restart terhadap konfigurasinya dengan memasukkan perintah etc init.bssh restart. Jika sudah, kita lakukan remote kembali. Cek aja, kita open. Jika kita menggunakan port defaultnya, kita akan gagal. Untuk melakukan remote, kita harus menggunakan port yang sudah kita ganti, yaitu port 2101. Lalu klik open. Di sini kita bisa klik yes. Lalu login menggunakan user root dan password yang sama. Di sini kita sudah berhasil login menggunakan port SSH yang sudah kita ganti. Untuk selanjutnya kita cek port yang digunakan dengan menggunakan perintah netstat min
temp garis lurus grep 22, di mana 22 di sini adalah port defaultnya. Untuk menggunakan perintah yang sudah pernah kita masukkan, kita bisa menggunakan tanda panah atas pada keyboard kalian. Jika sudah, kita klik enter. Atau mungkin kita masukkan 01. Nah, jadi di sini kita harus menggunakan port yang kita gunakan 2101. Sini terbaca adalah port 2101. Jika sudah, konfigurasi remote telnet dan SSH mengubah port defaultnya menjadi port yang kita inginkan sudah berhasil. Untuk konfigurasi selanjutnya, kalian bisa menunggu di channel YouTube saya, Pelajar TKJ. Untuk konfigurasinya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.